sehat walafiat segala bukan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi engkau menghitung-hitung nikmatku kata Allah, maka engkau tidak bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya. Jadi ada suatu hadis yang artinya bahwa tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya kemana dia gunakan. Kemudian yang kedua, masa mudanya kemana dia gunakan. Yang ketiga, ilmunya di mana dia manfaatkan. Dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia manfaatkan. Jadi yang pertama umur, kemudian masa muda, itu berkaitan dengan waktu. Jadi waktu kita itu adalah modal kita sebenarnya di dunia ini. Jadi modal utama manusia bukan harta, karena harta bisa dikumpul kemudian mati, ya tetap harta orang akan menjadi rebutan orang lain. Tapi umurlah yang menjadi modal kita di dunia ini. Sehingga Allah banyak bersumpah atas nama waktu, wadduha wal lail. Banyak dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu inilah sebenarnya modal kita. Kalau waktu habis, maka ya berakhir umur kita. Jadi sepanjang kita masih diberi waktu, maka itulah modal kita yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kemana umur kita digunakan? Ya maksudnya selama kita hidup, selama kita dikasih waktu ini, di mana dimanfaatkan. Dan ada juga ulama mengatakan bahwa segala organ tubuh kita ini sampai rusak, di mana digunakan. Misalnya mata ini di mana digunakan sampai dia rapuh, bahkan sampai buta kalau sudah tua. Kemudian telinga ini di mana digunakan sampai pendengaran terganggu akibat karena sudah tua misalnya. Kemana jantung ini digunakan, dimanfaatkan. Semua organ-organ tubuh maksudnya itu, termasuk kaki, di mana digunakan sampai tidak bisa lagi berjalan. Kalau digunakan pergi ke masjid, ya alhamdulillah. Selalu kita gunakan kaki ke masjid sampai betul-betul tidak bisa lagi digunakan, dan sampai rusak, tapi ya tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, tidak ada amal yang diperoleh kaki itu dari baiknya sampai rusaknya. Kemudian masa muda, bayangkan pertanyaan tersendiri. Sebenarnya juga itu berkaitan dengan umur, waktu, tapi masa muda ini, kalau masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu tadi dia bisa mendulang pahala. Dan bagi yang masih muda bertobat itu lebih tinggi nilainya dibanding orang tua baru bertobat. Tapi sebenarnya apa lagi kalau sudah tua baru bertobat? Tadi kaki sudah tidak bisa dilangkahkan baru bertobat, ya sudah terlambat. Kalau nanti tua baru bertobat sebenarnya, karena memang tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau sudah tua, lemah fisik, kemampuan juga berkurang, mata rapuh, telinga sudah tidak bisa lagi mendengar dengan baik, jantung sudah tidak berfungsi dengan baik, ginjal sudah
lagi. Apa nak nilainya kalau seperti itu baru bertobat? Yang tinggi nilainya kalau masih mudah bertobat. Itulah sehingga di dalam pertanyaan nanti di akhirat, salah satu pertanyaan itu di masa mudanya, di mana dia gunakan, kemudian ilmunya di mana dia dimanfaatkan untuk apa ilmu itu. Karena banyak juga orang yang berilmu ya tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dia dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi salah satu pertanyaan itu ya bagaimana dengan ilmu? Padahal ilmu sebenarnya menurut hadis Nabi, siapa yang ingin berbahagia di dunia dengan ilmu, siapa ingin berbahagia di akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin kedua-duanya ya dengan ilmu. Tetapi kadang-kala ada orang yang berilmu ya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak dia ajarkan pada orang, bahkan bukan mengajarkan dengan baik. Kadang-kala dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Dan terakhir, harta kita dari mana dan kemana? Hanya dua, dari mana didapat dan kemana digunakan. Jadi dalam Islam tidak ada, maksudnya tidak diharamkan atau tidak dicegah orang yang mau kaya raya. Karena memang dalam sahabat Nabi itu banyak yang kaya, seperti Utsman bin Affan. Sampai sekarang kekayaannya masih ada di bank Arab. Jadi dulu waktu sama Nabi didikan Utsman ini adalah menantu Nabi. Dulu di Madinah dia beli sumur karena waktu itu kekurangan air. Sumur itu sekarang dijadikan hotel. Jadi hotel itu dia berpendapatan, kemudian atas nama Utsman bin Affan ini ya disumbangkan kepada fakir miskin. Jadi Islam tidak melarang orang kaya, tapi kekayaan itu ya harus diperoleh dengan halal dan dipergunakan dengan halal. Tapi kalau memang Nabi selalu berdoa bukan kekayaan tapi harta yang secukupnya, yang pas-pas. Karena juga sebenarnya kalau kita kaya itu hisabnya juga berat. Jadi sehingga Nabi ya berdoa bukan kekayaan tapi kehidupan yang pas-pas. Jadi itulah ada 4 pertanyaan yang akan nanti dihadapi. Itu yang pertama dulu dalam sidang 4 pertanyaan itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu ya dalam bulan Ramadan ini ya bagaimana kita menjaga waktu kita dengan baik, kemudian ilmu-ilmu itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian harta kita ya bersedekah dalam rangka dari tabungan nanti di akhirat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasibnya Allah, kafatul bari, kafatul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.